Nggak apa-apa, Gimana ya? Oh nggak apa-apa. nggak apa-apa, Itu nggak berarti apa-apa. kalau kalau ganti hari berarti dua. Dua itu berarti ini satu sama dua. Terus Kamis depan Nah, tiga gitu, Bu. Ah, Kamis depan berarti sudah, dan minggu depannya lagi nggak ada gitu. oh, cuma khusus hari ini ya, Bu ya. Oke. Iya, cuma ini aja. Oke, siap, Bu. Oke ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Bu Afi. Masih semangat ya. Wow. Ya, Masih Bu. semangat, Bu. Masih segar. Semangat, Bu. Masih segar. Yang belum segar silahkan cuci muka dulu ya. Kalau mandi kan kelamaan. Cuci muka dulu ya. Atau yang mau sambil minum dipersilahkan. Oke, jadi hari ini kita nanti akan membahas mengenai audit. Oh, aduh, saya salah ambil PPT. Bentar, saya cari dulu. Kemarin ki namanya audit apa yo? Itu yang saya ambil malah PPT bahan sebelum UTS. Hmm, kita piutang sudah. Setelah piutang penjualan harusnya kas. Ya, harusnya kas. Mana nih kas? Kas mana sih? Aha, bentar ya. Kok tak ada? Bentar, saya cari dulu di saya yang lain. Ah, ada yang mau bertanya-tanya nggak? Tentang tugas kelompok paham nggak? Tadi kan sudah diuji coba ya sama kelompok satu, kurang lebih seperti itu. Ya, saya harapkan memang setelah selesai presentasi gitu ya langsung aja diskusi ya, langsung diskusi, tanyakan yang mungkin Anda masih nggak paham. Misalkan tadi kayak Mbak Zumratun gitu kan ya, mungkin hasil pekerjaannya berbeda kan dengan kelompok satu, sehingga ditanyakan alasan kelompok satu kenapa tuh milih operasi, nah kayak gitu. Kan bukannya cukup nih pakai yang ini aja, nah, kita harus dengarkan alasan kelompok satu kenapa. Dan kita sama-sama menganalisa analisa gitu. Oh ya ternyata akan lebih lengkap kalau pakai yang ini atau akan lebih jika pakai lebih efektif dan efisien jika pakai metode yang kedua kayak gitu ya. Jadi uh, apa ya, biar biar lebih terasah lagi gitu ya kita uh, dalam hal bagaimana sih cara kerja auditor gitu ketika melakukan atau dalam upayanya mencari bukti-bukti audit. Karena transaksi yang diperiksa itu adalah transaksi yang sudah lewat. Bayangin ya, dia lewat uh, dan kita harus memeriksa itu. Saya masih cari mana sih tadi? Audit kas. Nah, ini kayaknya. Coba buka dulu. Oke, ada yang mau tanyain nggak? Mungkin untuk kelompok kalau ada yang masih bingung tadi dengan uh, diskusi online kita atau sudah paham, sudah mengerti gitu alur kerjanya. Insya Allah suwine. Ampun. Allahu Akbar. Saya masih terhubung ya. Saya takutnya Ibu. lagi Masih, Bu. error. Tapi masih tapi patah-patah.
Iya, Bu, putus-putus di suara. Nah, Ya, udah ketemu. Bentar lagi open. Oh ya, oke. Nanti kalau putus-putus bisa lewat chat di Meet gitu, jadi nanti biar bisa saya ulangi. Oke, ini masih 2 orang masih belum hadir ya. Kalau belum hadir ya berarti oke. Mana tadi PP? Ah, ah, laptopnya minta dirukyah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Open. Ngomong-ngomong nih udah pada semester berapa ya? 7. 6, Bu. Enam. Ini kan 6. 6. OTW. Oh, OTW wisuda. oh ya. Oh iya ya, semoga lancar ya. Lancar sampai akhir. Dapat dosen pembimbing Amin. yang benar-benar bisa membimbing Gampang. ya. Aduh. Gampang itu mahasiswanya. Kalau mahasiswanya manut ki gampang, dosen. Ya, kalau udah dijadwalin ini diperbaiki seminggu, datangnya baru 1 bulan lagi. Ya itu kan dosen juga males. Udah Ya. lali loh perkara nih. Terus nanti ada dosen penguji yang bisa Anda lewati dengan mudah. Gitu. Dan dosen Amin. penguji itu kan tugas bertanya dan Anda pertanyaan itu dengan mudah. Jadi dapat nilai A semua, lulus nilai bagus semua. Ya. Oke, ini kayaknya udah bisa nih saya presentasiin. Saya cek dulu semua. Bu Afi keluar ya guys ya. Sabar. Cek. Halo. Halo. Dengar, Bu. Udah Bu, udah. Alhamdulillah. Halo, Ya Bu. udah. Udah ya. Oke, ini saya coba presentasiin, Udah. tapi tampilan layar saya tuh masih hitam, nggak ada siapapun. Oke, saya coba presentasiin. Nanti kalau PPT udah muncul,
diinformasikan gitu ya. Jadi bisa langsung saya bahas. Oke, praktik audit. D1 kelas itu materi audit di Oke. Muncul? Muncul, Bu. Oke, ditunggu dulu Udah ya. Bu, udah keluar. Oke, udah. Kalau sudah, saya langsung slideshow aja. Ya, langsung saya. Oke, ya. Kalau minggu lalu, kita membahas audit piutang dagang penjualan dan sudah dikerjakan gitu ya, sudah dilaksanakan diskusi kita diwakilkan oleh kelompok 1. Maka sekarang kita akan membahas dulu materi mengenai audit saldo kas dan kemudian untuk tugas kelompoknya nanti akan dikerjakan oleh kelompok 2 ya. Seperti biasa kelompok 2 nanti akan memeriksa dan mempresentasikan hasil diskusinya, sementara yang tidak presentasi tetap mengerjakan tugasnya masing-masing dan nanti dicocokkan hasil pekerjaannya gitu ya dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman Anda. Oke, yang pertama kita ketahui dulu dari tujuan pembelajaran ya atau tujuan dari adanya audit kas ini. Yaitu pertama, untuk menunjukkan hubungan antara kas di bank dengan berbagai siklus transaksi. Kas utamanya adalah kas untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Tidak hanya besar sih, perusahaan kecil pun juga pasti memiliki kas di bank karena resikonya besar sekali kalau kasnya semua uang tunai itu dipegang atau berada di perusahaan. Jadi dia akan lebih aman jika kas besarnya itu ada di bank, sementara kas kecil untuk keperluan operasional sehari-hari atau petty cash atau cash in hand gitu istilahnya itu di kantor. Oke, yang kedua, mengidentifikasi jenis akun kas utama yang digunakan oleh entitas bisnis. Yang ketiga, kita nanti akan merancang serta melaksanakan pengujian audit atas akun kas umum. Yang keempat, mengakui kapan perluas pengujian audit atas akun kas umum dan untuk menguji lebih lanjut kecurangan yang material. Yang kelima, merancang dan melaksanakan pengujian audit atas rekening bank. Yang keenam, merancang dan melakukan pengujian audit atas kas kecil impres. Ya, berarti kas kecilnya menggunakan metode impres. Dan silakan Anda cari ya penggunaan metode akuntansi kas kecil itu apa saja. Oke, kemudian kita refresh lagi gitu ya pemahaman akuntansi kita mengenai akun kas. Jadi di sini ada beberapa sifat serta contoh kas. Ya, jadi menurut sifatnya kas itu adalah kas masuk ke dalam aset, ya, masuk ke dalam akun aset. Dan kas ini memiliki sifat yang paling liquid atau paling lancar. Makanya kas ini menjadi bagian dari harta lancar perusahaan. Karena dia paling liquid, karena dia paling lancar, maka dia pun sangat mudah diselewengkan. Ya, ibaratnya kayak air itu akan sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dibanding dengan benda padat dibanding dengan benda padat kan gitu ya. Seperti itu, makanya dia disebut aset lancar. Kemudian banyak transaksi perusahaan itu yang menyangkut
ya atau berkaitan erat dengan akun kas, baik itu akun penerimaan kas maupun akun pengeluaran kas. Contohnya, ketika terjadi pembelian berarti terjadi pengeluaran kas. Ketika terjadi penjualan berarti transaksi berkaitan dengan penerimaan kas. Kemudian membayar gaji itu pasti terjadi pengeluaran kas ya. Membayar telepon, listrik, air itu juga terjadi pengeluaran kas. Makanya banyak sekali transaksi yang dia itu berkaitan atau berhubungan langsung gitu ya dengan akun kas ini. Makanya dia disebut juga yang paling liquid dan dia sangat-sangat rentan ya, si akun kas ini sangat-sangat rentan terjadi penyelewengan, terjadi kesalahan juga. Sehingga berdasarkan sifat-sifat itu perlu adanya pengendalian intern yang baik dan kuat terkait dengan kas dan setara kas. Oke, kita perkenalan dulu dengan kas ya. Saya rasa Anda sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan kas ya. Menurut SAK, ya ini tahun 94 dan kemudian sudah diperbarui gitu ya. Menurut IAI, kas itu terdiri dari saldo kas, cash on hand, ya, kas di tangan, dan rekening giro, berarti kas di bank. Sementara setara kas atau cash equivalent itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid. Jadi investasi-investasi yang sangat liquid itu bisa dimasukkan ke dalam setara kas. Karena kenapa? Karena investasi tersebut sewaktu-waktu bisa dengan cepat diuangkan, gitu ya. Bisa dengan cepat diuangkan atau si investasi tersebut bisa secara cepat bentuknya atau wujudnya itu nanti berubah menjadi kas. Makanya dia termasuk ke dalam setara kas. Oke, apa saja yang dapat digolongkan ke dalam kas? Yaitu kas kecil atau petty cash. Kemudian saldo rekening giro di bank, ya, atau kas di bank. Kemudian ada bond sementara, bond kas kecil yang belum di-reimburse. Kemudian ada cek tunai yang akan didepositokan. Nah, itu dia termasuk ke dalam kas semuanya. Kaget. Oke, kemudian jenis-jenis akun kas ya, apa saja? Yaitu ada akun kas umum, kemudian ada akun impres ya, ada akun bank, kemudian ada dana kas kecil, ada ekuivalen kas. Ya, jadi silakan. Ini semua ada nggak Bu di perusahaan? Ya bisa ada, bisa enggak. Ya tergantung dari kebutuhan perusahaan itu dan juga biasanya tergantung dari ukuran perusahaan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, maka biasanya akan semakin banyak gitu ya jenis-jenis kas yang dipakai. Gitu. Ada yang kas untuk kepentingan apa, gitu. Kemudian ada kas di bank A, bank B, bank C. Gitu. Kemudian audit akan kas umum. Ya, apa saja? Nah, tujuan perlu dilakukannya audit atau pemeriksaan kas, ya. Yaitu untuk mengetahui apakah perusahaan itu sudah melakukan pengendalian internal yang cukup. Ya, pengendalian internal yang cukup untuk transaksi kas, baik itu transaksi penerimaan kas maupun transaksi pengeluaran kas. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui apakah saldo kas dan saldo setara kas yang sudah tercantum di laporan keuangan itu betul-betul ada secara realnya dan memang dimiliki oleh perusahaan atau eksistensi. Secara layak atau memadai ya. Aduh panas banget. Oke, kemudian untuk pengendalian internalnya. Nah, kita ketahui dulu bagaimana pengendalian internal yang bisa diterapkan untuk akun kas ini. Yang pertama yaitu pemisahan tugas ya. Jadi kalau Anda nanti sampai akhir ya, perhatikan hampir setiap akun
ya pengendalian internalnya itu adalah melakukan pemisahan tugas serta otorisasi. Ya, itu udah kayaknya suatu hal basic ya, hal yang pokok dalam pengendalian internal. Jadi harus ada pemisahan tugas, ya, melakukan penerimaan pengeluaran dengan yang melakukan pencatatan. Jadi yang memegang uang dengan yang mencatat transaksi itu harus orang yang berbeda. Kemudian diberikan otorisasinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian pengendalian internal berikutnya adalah membuat rekonsiliasi bank terpisah dengan mengerjakan buku bank. Ya, jadi yang melakukan kegiatan rekonsiliasi itu harus adalah orang yang berbeda dengan orang yang melakukan atau mencatat ya di buku bank. Kemudian bisa juga menggunakan impress system untuk mengelola kas kecil, ya, metode impress system. Harusnya ini udah semester 6 ya. Harusnya impress system ini sudah Anda pelajari di awal-awal perkuliahan ya, sekitar 3 semester awal. Nah, silakan dicari makna dari impress system itu apa. Ya. Berikutnya, penerimaan kas disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya, paling lambat itu keesokan harinya. Jadi ini salah satu metode pengendalian internal, bahwa perusahaan itu seharusnya ketika melakukan penyetoran ke bank itu dari saat uang tersebut diterima di perusahaan sampai disetorkan ke bank itu paling lambat itu jangka waktunya adalah 1 hari. Jadi misalnya hari ini mendapatkan pendapatan, maka seharusnya paling lambat tuh besok itu sudah dimasukkan ke bank. Dan sebaiknya memang transaksi penerimaan kas dengan transaksi ini dalam jumlah besar gitu ya. Penerimaan kas dengan memasukkan atau menyetorkan uang ke bank itu sebaiknya dilakukan di hari yang sama. Kecuali jika menerima penerimaan kas itu di hari libur seperti di weekend, kemudian di hampir jam tutup kantor lah, mau nggak mau kan harus melakukan pembayarannya atau penyetoran ke bank itu di hari berikutnya seperti itu. Tapi sekarang saya rasa dengan kecanggihan sistem yang ada ya, banyak sekali mesin-mesin ATM ya yang kita bisa lakukan penyetoran tunai, ya kan, kita bisa langsung masukin uang tanpa melalui teller. Nah, itu seharusnya bisa gitu ya, penerimaan kas kemudian disetor ke bank itu dilakukan dalam waktu 1 hari atau dilakukan di hari yang sama. Nah, kemudian merancang pengujian audit, yaitu tahap pertama. Pertama kita mengidentifikasi dulu ya resiko bisnis klien, yang mana yang itu bisa mempengaruhi kas. Kemudian menetapkan mana saja salah saji yang bisa ditoleransi, ya, termasuk di dalam sini adalah auditor itu sudah menentukan batas materialitasnya. Lalu menilai resiko pengendalian perusahaan, ya, di pengendalian perusahaan yang sudah dilakukan itu kita nilai resikonya. Sejauh mana pengendalian itu bisa menghadapi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan terhadap akun kas itu sendiri. Oke, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi kas antara lain. Auditor itu harus memahami resiko ya yang muncul atau berasal dari satu kebijakan dan strategi investasi klien. Oke, yang kedua, pengendalian manajemen yang bisa mengurangi resiko tersebut. Resiko bisnis klien juga bisa berasal dari kebijakan manajemen kas yang tidak tepat dan penanganan dana yang dilakukan oleh pihak lain. Lalu menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi, ya. Karena apa? Karena saldo kas itu bersifat tidak material pada sebagian besar audit. Oke. Tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo itu hampir selalu sangat material. Oleh karena itu, potensi salah saji kas yang material itu seringkali ada. Jadi, secara tidak langsung, maka auditor ketika melakukan audit ya terhadap akun kas itu sangat hati-hati dan sangat teliti ya, karena akun kas ini tadi seperti disampaikan di awal, dia tuh akun yang paling banyak berhubungan dengan akun-akun yang lainnya. Di bagian penjualan yang hubungannya sama kas, di bagian pembelian hubungannya sama kas, di bagian beban juga hubungannya dengan kas, ya kan? Di bagian pendapatan juga hubungannya dengan kas, di bagian utang hubungannya juga sama kas. Nah, kan jadi
karena dia itu ibaratnya akun yang dibutuhkan gitu ya oleh semua akun yang lain, maka ketika terjadi kesalahan di kas ini dia bisa mempengaruhi kesalahan-kesalahan di tempat yang lain juga gitu. Oke, kemudian menilai risiko pengendaliannya. Pengendalian internal terhadap saldo kas akhir itu ada 2 kategorinya. Yang pertama pengendalian internal ya terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan kas ya. Pencatatan itu ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua pengendalian internal terhadap rekonsiliasi banknya. Kemudian kalau untuk melakukan pengujian rekonsiliasi bank ya yaitu dengan cara atau untuk memperoleh ya, menentukan apakah personel klien itu sudah membuat rekonsiliasi dengan cermat. Jadi rekonsiliasi bank itu yang membuat bukan auditor, tetapi klien. Klien yang buat, auditor yang memeriksa. Oke. Kemudian dari rekonsiliasi itu auditor menguji atau memverifikasi apakah saldo bank yang tercatat klien ya, yang tercatat milik klien itu jumlahnya sama dengan kas aktual di bank. Di antara catatan klien dengan catatan dari bank itu jumlah akhirnya sama, ya jumlahnya sama. Kemudian kecuali kalau terjadi tidak sama maka dilihat hal-hal berikut ya. Ketika ada setoran dalam perjalanan atau terhadap cek-cek yang beredar itu nanti dicek atau diperiksa lebih lanjut jumlahnya selisih yang terjadi ya antara saldo di bank dengan saldo menurut catatan perusahaan dicek selisihnya itu benar nggak sesuai dengan jumlah dari setoran dalam perjalanan dan cek yang beredar. Kemudian prosedur verifikasi terkait dengan rekonsiliasi bank, yaitu memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank klien itu sudah akurat dan matematis. Kemudian menelusuri saldo pada konfirmasi bank dan atau saldo awal pada laporan pisah batas ke saldo bank terkait dengan rekonsiliasi banknya. Lalu menelusuri cek yang ditulis dan dicatat sebelum akhir tahun ya, 31 Desember. Menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek yang beredar sebelum di-clearing. Menelusuri setoran dalam perjalanan ke laporan pisah batas bank. Memperhitungkan item yang direkonsiliasi lainnya pada laporan bank dan rekonsiliasi bank. Oke, panas banget sih. Ya, prosedur yang berorientasi kecurangan. Ya, ketika auditor ya menemukan dugaan atau muncul dugaan kalau si klien kita melakukan kecurangan, maka prosedur-prosedur ini bisa dilakukan ya untuk mendeteksi sekaligus untuk mendapatkan bukti yang menguatkan maupun yang melemahkan dari kecurigaan auditor tersebut. Yaitu dilakukan konfirmasi piutang usaha. Kenapa? Dilakukan konfirmasi piutang usaha karena piutang adalah pendapatan yang akan diperoleh oleh klien. Ya, pendapatan yang akan terjadi. Nah, pendapatan itu kan berhubungan dengan kas, ya. Berarti konfirmasi piutang usaha ini ada kaitannya dengan akun kas. Lalu pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping. Apa itu lapping? Apa itu lapping? Dicari. Ya. Kemudian mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos yang tidak biasa. Lalu membandingkan antara pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas. Ya, jadi dicek dokumen-dokumennya. Job order ya, job order sheet gitu ya atau purchase order sheet. Kemudian dengan buku penjualannya dan buku penerimaan kas itu nilainya sama atau enggak, jumlahnya sama atau enggak, itu bisa dilihat dengan cara seperti itu, membandingkan. Lalu memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan ya dan pengurangan jika ada. Oke, di sini adalah prosedur pengujian substantifnya seperti biasa. Nah, ini adalah tugas Anda ya untuk mencari atau menentukan prosedur-prosedur pengujian substantif apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan ya, untuk meyakinkan Anda nih selaku auditor bahwa saldo kas atau nominal kas di laporan keuangan itu sudah benar dan sesuai dengan data yang ada. Ya, tadi contoh-contohnya kan ini sudah banyak sudahnya, salah satu bentuknya ini sudah disampaikan. Nah,
Ini Anda cari prosedur lain yang bisa untuk mengaudit ya, untuk menemukan bukti-bukti audit bahwa kas tersebut nilainya itu sudah wajar serta perusahaan sudah melakukan sistem pengendalian internal yang baik. Oke, di sini mohon maaf saya ternyata belum memasukkan item-item lembar kuesioner terkait kas ya, nanti saya kirimkan terpisah gitu di e-learning. Jadi nanti untuk kelompok selanjutnya bisa dan ini ya, dan individu dan audiens bisa melihat nanti di file terpisah dari PPT ini. Oke, tugas kelompok nih nggak cuma kelompok sih, individu juga ya, yaitu membuat ilustrasi pengujian substantif ya terkait transaksi penerimaan dan pengeluaran saldo kas. Oke, jadi transaksi kas itu ada penerimaan kas dan ada pengeluaran saldo kas. Ya, silakan metode yang harus dilakukan apa saja itu Anda sampaikan besok. Tuh. Oke, karena ternyata belum jadi saya masukkan, belum jadi saya input, dimohon maaf. Tapi kurang lebih nanti sama ya seperti tugas minggu lalu. Hanya saja hasil kuesionernya gitu kan, centangannya itu kan berbeda-beda antara setiap akun. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk minggu yang akan datang? Selain tanya tentang ini ya, hasil kuesioner pengendalian intern ya, karena itu belum saya masukkan ternyata. Ada tidak atau cukup? Mungkin cukup, Bu. Halo, saya nggak putuskan ya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, ini malah suara Anda yang nggak mau keluar nih di tempat saya. Astagfirullahaladzim. Coba. Oke. Tidak, Bu. Terdengar, Bu. Oke, kita dengar lagi. Halo, Oke ya. tes. Halo, Nah, tes. Halo. Sudah masuk suaranya. Gimana, ada pertanyaan nggak untuk saldo kas? Ya, paham lah ya, kas itu nggak mungkin lah nggak paham maksud dari kas. Ya, sudah di luar kepala ya yang dimaksud dengan kas ya. Jadi yang paling penting adalah gini, ketika transaksi penerimaan, Anda ini ya, Anda golongkan gitu, atau Anda ingat-ingat lagi ya yang berhubungan dengan kas. Kalau terjadi pengeluaran tuh apa aja? Oh ya, pengeluaran itu kan berarti kasnya atau duit kita membayar sesuatu ya. Kalau membayar sesuatu berarti mungkin perusahaan melakukan pembelian. Kalau pembelian nanti dia bisa gabung sama persediaan. Kemudian kalau perusahaan itu membayar sesuatu, ya berarti bisa muncul beban atau biaya ya. Ketika perusahaan membayar listrik itu berarti muncul kas dengan beban listrik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemeriksaan kas itu sulit jika hanya dilakukan di kasnya saja, tapi biasanya nanti dia akan berkaitan dengan akun-akun lain. Oleh karena itu biasanya juga kalau pemeriksaan kas itu cenderung lebih lama waktunya ya, minta waktu lebih lama. Karena apa? Karena tadi kas itu sangat liquid, jadi sangat-sangat rentan terjadi pencurian, terjadi penyalahgunaan kas. Ya, makanya auditor itu untuk memastikan atau meyakinkan bahwa nilai di laporan keuangan itu sudah wajar, sudah benar sesuai dengan fakta yang ada, maka perlu metode pengauditannya itu banyak sekali yang akan dilakukan. Nah, jadi silakan Anda tambahkan, tadi sebagian sudah diberikan gitu di PPT ini. Kemudian silakan Anda tambahkan metode-metode pengauditan apa, langkah-langkah apa yang harus ditempuh auditor untuk memastikan jika saldo kas itu benar-benar benar nilai nominalnya dan benar ada wujudnya gitu ya. Jadi dia nggak hanya sekedar berita di kertas, oh kasnya 100 juta. Tapi Anda harus yakinkan 100 juta itu di mana, dalam bentuk apa, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan dan karena sudah waktu sudah cukup lama gitu ya, kita kalau nggak ada pertanyaan ya kita akhiri, boleh, bisa, atau mungkin ada pertanyaan, silakan yuk.
Belum Cukup? ada. Oke. Berarti cukup ya? Cukup apa lanjut? Oke, ya. Baiklah, kita cukupkan saja. Terutama untuk kelompok 2 mana kelompok 2? Hadir, Bu. Oke. Oke. Bu. Ya, kelompok 2 udah ada gambaran ya untuk minggu depan ya. Kecuali yang kuesioner pengendalian lingkaran itu nanti saya susulkan materinya. Apa bentuk kuesionernya. Untuk ujian substantifnya udah paham ya, Anda mau ngapain itu di dalam mengaudit kas. Ya. Ya, Bu. Atau mau ada yang ditanyakan? Bu ingin nanya, berarti besok hari Kamis libur Bu, apa gimana? Enggak, besok Anda yang presentasi. Oh, berarti semuanya hari Kamis. Ya. Lah minggu depannya yang saya minta izin. Tuh. Baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Ya, gitu aja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matiin dulu. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. oke.